Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di ibadah FK mingguan. Baik, kita akan sama-sama belajar di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul perikopnya adalah kasih dan damai. Kita akan sama-sama merendahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Baik, ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi di ayat yang ke-8 ini dikatakan bahwa kita semua harus seia sekata, yang di sini yang artinya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa kita Yesus Kristus, seperasaan dengan Tuhan, mengasihi saudara-saudara. Jadi sesama kita dan juga penyayang dan rendah hati. Tidak ada boleh kesombongan, egois. Jadi seperti itu ya saudara-saudari ya. Ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi jikalau ada orang yang menjahati kita, di dalam kitab ini dikatakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Amarah juga nggak boleh ya saudara-saudari ya. Lalu ayat yang berikutnya, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus saling memberkati dalam perkataan, ngomong hal yang positif yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan tingkah laku kita mencerminkan kebenaran firman Tuhan juga saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, jadi orang yang mau melihat hari-hari yang baik ke depan untuk masa depannya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi kita tidak boleh sembarangan ngomong harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita tidak boleh tipu muslihat, tidak boleh berbohong ya. Baik, ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi kita harus melakukan kebaikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat selanjutnya, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi kita harus berdamai dengan siapapun ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Benar di sini adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya saudara-saudari ya. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi Tuhan itu memang fokusnya kepada orang-orang yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Bukan benar menurut hal duniawi, tetapi menurut hal surgawi. Maka nanti, dan telinganya di sini, nyanya di sini huruf besar, berarti telinganya Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi saat kita berseru pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita jika kita hidup benar ya. Di ayat yang ke-12 ini kan fokus penekanannya ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi hanya orang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sajalah yang benar beroleh keselamatan daripada Tuhan. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi di sini saya mau berkata kepada saudara-saudari bahwa kita harus bertobat, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan hukum kasih agar kita beroleh pertolongan Tuhan. Karena di masa-masa sukar seperti ini, di akhir zaman seperti ini, kita benar-benar merasa terhimpit secara duniawi kah, secara rohani kah. Tapi di sini mau dikatakan bahwa kita harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Walaupun masalah ekonomi kita, persoalan kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita pun
Tuhan itu tetap akan menolong kita jika kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi maka dari itu kita harus belajar untuk mengejar yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kita harus rajin membaca kebenaran firman Tuhan, rajin melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk yang melakukan dosa-dosa kita benar-benar hindarilah saudara-saudari ya. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita, kapan terhenti nafas kita. Maka dari itu mulai saat ini kita berjaga-jaga. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, ya bertobat. Jangan main-main sama dosa, karena dosa itu betul-betul membinasakan. Baiklah saudara-saudari, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya benih firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan nama Tuhan Yesus dipermulakan dalam kehidupan kita. Amin.